Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Jadi perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 2 lagi, masih bertemu kami. Kami akan menjelaskan sedikit materi tentang week ke-13 mengenai performance appraisal and compensation, yaitu materi tentang the challenge of compensation system for executive, flexible workforce, and expatriate. Kalau nggak tahu artinya apa, bisa pakai Google Translate. Intinya seperti itu. Langsung next, di sini ada saya Habib NRP 053, ada Vandia Rasmita NRP 068, ada Nafisa Nur Fadila NRP 113, dan Mas Dandi Ismail NRP 074. Next. Selanjutnya terdapat chapter 20 yaitu Rewarding Director and Senior Executive. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat dan sifat penghargaan eksekutif. Yang pertama, ada teori agensi, di mana pemilik atau prinsipal bisa mendapatkan loyalitas dari manajer mereka atau agen dengan membayar mereka lebih banyak. Kemudian ada teori turnamen, yaitu hadiah dan eksekutif mengeluarkan upaya untuk meningkatkan kemungkinan memenangkannya. Ketiga, ada kekuatan pasar, yaitu perbandingan dengan eksekutif lain di pasar tenaga kerja industri yang relevan. Kemudian terdapat nilai inherent yang dirasakan dari kepala eksekutif. Harga kepala eksekutif dapat dipengaruhi oleh keyakinan akan nilai mereka bagi bisnis sebagai penghasil nilai pemegang saham. Dan terakhir terdapat komite remunerasi untuk memberikan dasar independen untuk menetapkan tingkat gaji dan aturan yang mencakup insentif, opsi saham, hak manfaat, dan ketentuan kontrak untuk direktur eksekutif. Selanjutnya, terdapat tata kelola perusahaan dan remunerasi eksekutif. Yang pertama, yaitu kode gabungan tata kelola perusahaan. Tingkat remunerasi harus cukup untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi direktur tentang kualitas yang dibutuhkan. Harus menilai di mana posisi perusahaan mereka relatif terhadap perusahaan lain. Remunerasi yang terkait dengan kinerja harus membentuk proporsi yang signifikan dari total paket remunerasi direktur eksekutif dan harus dirancang untuk menyelaraskan kepentingan mereka dengan kepentingan pemegang saham. Selanjutnya, komite remunerasi juga harus mempertimbangkan apakah direktur harus memenuhi syarat untuk bonus tahunan. Kemudian, pembayaran atau hibah di bawah semua skema insentif. Total hadiah yang berpotensi tersedia tidak boleh berlebihan. Dan komite remunerasi harus mempertimbangkan konsekuensi pensiun dan biaya yang terkait dengan kenaikan gaji pokok perusahaan dan perubahan lainnya. Yang kedua, terdapat ulasan Turner, yaitu perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan remunerasi mereka konsisten dengan manajemen risiko yang efektif. Remunerasi harus mencerminkan catatan kepatuhan individu terhadap prosedur manajemen risiko, aturan, dan budaya yang sesuai serta ukuran kinerja keuangan. Selanjutnya, ukuran keuangan yang digunakan dalam kebijakan remunerasi harus mencakup penyesuaian ukuran laba untuk mencerminkan risiko relatif dari perbedaan. Remunerasi direktur dan eksekutif senior terdapat gaji pokok, skema bonus, bonus jangka panjang, dan skema bonus yang ditangguhkan. Juga terdapat efektivitas skema, yaitu target akan sulit tetapi dapat dicapai, hadiah harus padan dengan pencapaiannya, target akan diukur dan disepakati, ukuran-ukuran yang digunakan akan mengacu pada faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kinerja perusahaan, dan bidang-bidang kinerja ini adalah dapat dipengaruhi secara langsung. Kemudian terdapat pembagian skema opsi, yaitu bentuk insentif jangka panjang yang memberikan hak pada direktur dan eksekutif. Kemudian ada skema saham terbatas eksekutif, yaitu saham gratis untuk sementara diberikan kepada peserta. Terdapat manfaat, yaitu elemen yang paling penting dalam skema pensiun, dan kemudian ada kontrak layanan. Adapun 6 tips menghargai direktur, yaitu mengikuti prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang ditetapkan oleh kode gabungan, membuat keputusan tentang tingkat remunerasi dengan mengacu pada bukti objektif, bukan hanya desas-desus atau asumsi, jadi ada acuannya. Selanjutnya, membenarkan tingkat pembayaran berdasarkan kinerja kepala eksekutif atau direktur, seperti yang ditunjukkan oleh kinerja bisnis, memastikan bahwa anggota komite diberi penghargaan dan didukung dengan baik dalam membuat rekomendasi mereka. Kemudian, tundukkan semua rencana bonus untuk diperiksa dengan cermat untuk memastikan bahwa sesuai dengan praktik yang baik. Dan yang terakhir, tunduk pada pembayaran bonus yang diusulkan untuk pemeriksaan yang ketat untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mencerminkan tingkat kinerja yang dicapai dan tidak menghargai kegagalan.
Oke, terima kasih Vandia Rasmita Wardoyo. Di sini ada Capture 21 tentang rewarding sales and customer service staff. Di sini kita akan bahas mengenai staf penjualan dan layanan pelanggan memberikan dampak yang kuat dan langsung pada hasil bisnis. Hal ini menyebabkan penekanan pada insentif keuangannya, terutama untuk perwakilan penjualan dan staf penjualan di pengecer, yang sering diperlakukan sangat berbeda dari orang lain. Next. Oke, pertama kita akan bahas tentang rewarding sales perspektif. Apa sih rewarding sales perspektif? Di sini kita punya perspektif bahwasanya perwakilan penjualan lebih mungkin memenuhi syarat untuk pembayaran komisi atau bonus daripada staf lain. Dengan alasan bahwasanya kinerja penjualan mereka akan bergantung pada atau setidaknya ditingkatkan dengan insentif keuangan. Jadi kinerja penjualan perusahaan itu tergantung mereka ya. Apabila mereka dapat insentif yang bagus, pasti mereka semangat ya untuk mencari penjualan yang lebih bagus dan lebih menarik. Staf penjualan termasuk mereka yang bekerja di perusahaan retail seringkali dibayar dengan tarif spot dengan komisi penjualan. Lalu mengapa sih penerapan skema insentif ini mudah diaplikasikan di bagian penjualan? Jadi ada alasannya, kenapa kok insentif ini lebih disarankan digunakan untuk di bagian penjualan. Yang pertama, pekerjaan bagian penjualan mudah dalam penentuan target. Karena jelas ya, target penjualan sekian kubik, sekian pak, sekian juta biji dan lain sebagainya. Lalu pekerjaan bagian penjualan mudah dalam pengukuran kinerja. Dengan mudahnya dalam penentuan target, maka tentunya mudah ya diukur ya. Misal target penjualan 6 juta paket, lalu hanya terjual 5 juta paket. Di situ mudah banget diukur. Kalau tidak tercapai, masih sekitar 5/6 seperti itu. Lalu yang ketiga ada hubungan yang jelas antara usaha dan kerja. Jadi jelas ya, mereka kerjanya untuk menjualkan, mereka kerjanya untuk mempromosikan, dan jelas kinerjanya berhasil nggak cara penjualannya. Penjualannya meningkat nggak seperti itu. Makanya sangat bagus banget ketika skema insentif ini diaplikasikan di bagian penjualan. Next. Ya, selanjutnya kita akan bahas mengenai financial methods of rewarding sales staff. Di sini ada beberapa metode untuk ngasih reward ke staff penjualan. Ada 5. Yang pertama itu salary only. Jadi salary only ini hanya sebatas gaji langsung tanpa komisi atau bonus. Keuntungannya salary only ini mendorong layanan pelanggan daripada penjualan tekanan tinggi. Jadi tidak perlu penjualannya banyak tapi cukup konstan dan layanan pelanggannya sangat baik. Seperti itu. Biasanya hal ini untuk menangani masalah staf yang bekerja di wilayah penjualan baru atau tidak produktif serta melindungi pendapatan ketika penjualan berfluktuasi karena alasan di luar kendali individu. Lalu kelemahannya di sini ada tidak adanya motivasi. Coba jika teman-teman kerja hanya dikasih gaji aja, nggak dikasih tunjangan, nggak dikasih bonus, pasti ya udah kerjanya hanya sesuai template aja, nggak ingin berkembang, nggak ingin menambah target kayak gitu sih. Lalu juga meningkatkan biaya tetap penjualan karena biaya pembayaran tidak disesuaikan dengan hasil penjualan. Jadi karena tetap entah si staffnya jual dikit, jual banyak, tetap aja segitu. Jadi misal jualnya dikit, maka pengeluarannya akan lebih banyak dibandingkan penjualannya. Lalu hal ini biasanya diimplementasikan saat perwakilan perusahaan lebih penting daripada penjualan langsung. Dan juga ketika staf memiliki pengaruh kecil pada volume penjualan karena mereka hanya pengambil pesanan ya. Mungkin staf penjualannya hanya pengambil pesanan dan ketika layanan pelanggan adalah yang terpenting. Yang kedua, itu metode salary plus commission. Jadi gaji ditambah komisi. Gaji pokok ditambah komisi tunai dihitung sebagai persentase dari volume atau nilai penjualan. Dan keuntungannya yaitu motivasi keuangan langsung diberikan terkait dengan apa yang harus dilakukan staf penjualan, yaitu menghasilkan penjualan, tetapi mereka tidak sepenuhnya bergantung pada komisi karena ditopang oleh gaji pokok mereka. Jadi mereka bekerja, tapi jika kamu dapat hasil bagus, melampaui target, maka kamu dapat komisi. Jadi ketika mereka tidak melampaui target, mereka tetap tenang gitu, karena masih ada gaji pokok meskipun nggak dapat komisi kayak gitu. Kelemahannya apa? Yang pertama, menghubungkan gaji dengan volume atau nilai penjualan adalah pendekatan yang terlalu kasar dan dapat mengakibatkan staf mengejar volume dengan berkonsentrasi pada produk yang lebih mudah dijual, bukan produk yang menghasilkan margin tinggi. Jadi, karena tergiur dengan komisi ini, maka staf-staf ini hanya berfokus pada produk-produk yang mudah dijual. Contohnya, Mbak Mita jualan
ayam goreng. Ketika ayam goreng aja yang laku, maka ya udah yang dijual ayam goreng aja. Padahal ayam crispy itu lebih banyak marginnya daripada ayam goreng. Tapi karena sulit dijual dan Mbak Mita ini tetangganya nggak tahu ayam crispy itu apa, taunya Kentucky, jadi ya udah jual ayam goreng Kentucky aja kayak gitu. Lalu implementasinya ketika diyakini bahwa cara untuk mendapatkan lebih banyak penjualan adalah dengan menghubungkan uang ekstra dengan hasil tapi gaji pokok masih diperlukan untuk menarik banyak orang yang ingin yakin akan gaji pokok yang wajar yang tidak akan berfluktuasi tetapi masih bercita-cita untuk meningkat. Jadi biasanya salary plus commission ini diimplementasikan ketika staffnya itu ya udahlah dapat gaji doang nggak apa-apa, tapi bisa meningkatkan gajinya dengan cara apa? Cari komisi. Lalu yang ketiga ada metode salary plus bonus, yaitu gaji pokok ditambah bonus tunai berdasarkan pencapaian dan pencapaian target atau kuota penjualan dan pemenuhan tujuan penjualan lainnya. Hal ini keuntungannya itu memberikan motivasi keuangan, tetapi target atau tujuan dapat ditekuk untuk memastikan bahwa tujuan penjualan tertentu tercapai. Misalnya, penjualan margin tinggi, layanan pelanggan, dan lain sebagainya. Jadi bonus ini terpatok pada target teman-teman ya. Beda sama komisi tadi. Komisi tadi persentase dari volume atau nilai penjualan, sedangkan bonus lebih spesifik. Target. Kalau kamu capai segini, kamu dapat bonus sekian. Seperti itu. Hal ini memberikan motivasi keuangan tetapi target atau tujuan dapat ditekuk tadi ya, itu keuntungannya kalau kelemahannya tidak memiliki garis pandang yang jelas antara usaha dan imbalan. Dan juga rumit untuk dikelola, perwakilan penjualan mungkin menemukan sistem sulit untuk memahami dan membenci penggunaan penilaian subjektif pada kinerja selain penjualan. Jadi ada sistem love hate in the same time. Keren banget kan? Jadi membenci dan menyukai dalam satu waktu. Implementasinya yaitu ketika fleksibilitas dalam memberikan penghargaan itu penting, dirasakan bahwa staf penjualan perlu dimotivasi untuk fokus berjualan. Kayak gitu. Yang keempat ada commission only, hanya komisi berdasarkan persentase volume atau nilai penjualan yang dibayarkan, tidak ada gaji pokok. Jadi keuntungannya metode ini adalah insentif keuangan langsung, menarik staf penjualan berkinerja tinggi, memastikan bahwa biaya penjualan bervariasi secara langsung dengan penjualan, dan sedikit pengawasan langsung yang diperlukan. Kelemahannya tentunya mengarah ke penjualan bertekanan tinggi ya. Jadi misal Mbak Nana, ini jualin motor. Misal ada target dalam 1 bulan harus mencapai target pendapatan sekian juta. Misal nggak dapat pencapaian itu, ya udah nggak dapat komisi gitu Mbak Nana, nggak dapat gaji juga. Tapi apabila sesuai dengan target yang ada, misal targetnya 50 juta pendapatan dari penjualan motor dalam 1 bulan, maka Mbak Nana dapat komisi yang tentunya lebih banyak dari gaji pokok pekerjaan serupa di perusahaan lain, lebih seperti itu. Hal ini mempunyai kelemahan, yaitu menarik orang yang salah hanya tertarik pada uang dan bukan layanan pelanggan. Jadinya karena Mbak Nana terfokus pada uang, jadi layanan pelanggan dikesampingkan. Seperti itu. Dan implementasinya biasanya digunakan ketika kinerja penjualan terutama bergantung pada kemampuan menjual dan dapat diukur dengan hasil penjualan langsung. Oke, selanjutnya ada metode additional non-cash reward, yaitu karakteristiknya insentif, hadiah mobil, pengakuan, peluang untuk tumbuh. Hal ini keuntungannya memanfaatkan motivator non-keuangan yang kuat. Contohnya Mbak Mita jadi manajer MLM, gitu. Mbak Mita nggak dapat gaji per bulan, tapi dikasih target, misal Mbak Mita bisa menggait 1.000 anggota, maka Mbak Mita bisa mendapatkan mobil Alphard kayak gitu Mbak Mita. Pasti tergiur kan, oh aku harus cari 1.000 orang kayak gitu. Ini contoh additional non-cash reward. Jadi nggak dapat uang, nggak dapat gaji pokok juga. Tapi jika sesuai target, maka akan dapat reward berupa insentif, hadiah, mobil, pengakuan, dan lain sebagainya. Kelemahannya mungkin sulit ya untuk dikelola dan tidak memberikan insentif langsung, dan biasanya diimplementasikan ketika diyakini bahwa metode pembayaran lain perlu ditingkatkan dengan memberikan motivator tambahan. Oke, panjang banget saya bahasnya. Next. Selesai dikit ya. Habis ini udah selesai. Ini tentang other means of rewarding sales representative. Jadi imbalan finansial biasanya penting bagi anggota tenaga penjualan, tapi ada cara lain yang berharga untuk mengakui pencapaian. Yang pertama, gift and voucher. Jadi dapat gift dan dapat voucher. Tahu gift? Hadiah, dan voucher ya voucher. Menyediakan sarana nyata untuk mengakui pencapaian. Hadiah dikenakan pajak penghasilan. Jadi teman-teman yang ambil perpajakan, kemarin ada ya PPh pasal berapa yang membahas tentang hadiah.
Lalu ada competition. Di sini kompetisi dapat menurunkan motivasi mereka yang tidak memenangkan hadiah, dan kompetisi tersebut harus dirancang untuk memastikan bahwa semua orang yang berprestasi baik merasa bahwa mereka memiliki peluang bagus untuk mendapatkan hadiah. Jadi kompetisi ini, perusahaan menghadirkan kompetisi yang sangat fair namun tidak melupakan apresiasinya. Jadi siapapun yang berjuang di situ maka dapat peluang bagus untuk mendapatkan hadiah. Lalu yang ketiga ada cars as perks. Jadi perwakilan penjualan dapat dimotivasi oleh kesempatan untuk mendapatkan mobil yang lebih besar, lebih baik jika mereka sangat berhasil. Jika Mbak Mita sebelumnya dapat fasilitas mobil dinas Cherry, mobil Cherry tahu ya, yang biasa buat angkot, lalu jika sesuai dengan target penjualan maka akan langsung pindah ke Mercedes-Benz. Pasti semangat Mbak Mita ya. Dan selanjutnya adalah recognition scam, yaitu skema pengakuan. Seperti yang dijelaskan dalam bab 14, ini contohnya tepuk tangan publik. Jadi tepuk tangan itu cukup sebagai rewarding, dan ucapan terima kasih pribadi juga bisa. Next. Kayak karangan bunga itu termasuk recognition scam ya. Ayo next. Oke, di sini kita akan bahas tentang effectiveness and use of sales incentive. Berikut adalah hasil survei mengenai efektivitas rencana intensif berdasarkan Mercer Human Resource Consulting pada 2004. Jadi ada 17% responden memiliki antara 5 dan 8 kriteria penghargaan yang terpisah. Lalu ada 3% menggunakan 9 atau lebih ukuran kinerja, dan juga target volume produksi seperti pendapatan penjualan, laba kotor atau unit yang terjual adalah yang paling banyak digunakan. Lalu 72% menggunakan target laba untuk direktur penjualan bersama dengan ukuran pendapatan di 64% organisasi dan tujuan individu di 60%. Dan untuk perwakilan penjualan, ukuran yang paling banyak digunakan adalah volume penjualan, yaitu 72% dari skema. Next, Mita. Selanjutnya kita akan bahas tentang rewarding customer service staff, yaitu staf layanan pelanggan bekerja terutama di perusahaan retail dan di pusat panggilan atau kontak pelanggan. Imbalan mereka perlu mencerminkan sifat tugas mereka, teman-teman ya. Yaitu meningkatkan tingkat layanan pelanggan serta penjualan. Jadi kalau pelanggan puas, yaitu satisfaction, customer satisfaction, itu akan meningkatkan purchase intention dari mereka, kayak gitu sih kaitannya. Next. Ya, ini ada reward praktisnya. Jadi CIPD bekerja sama dengan Institute of Customer Service menugaskan Profesor Michael West dan tim dari Aston University, ini mungkin yang punya Hotel Aston, untuk menyelidiki bahwa staf layanan pelanggan dipekerjakan diberi penghargaan. Berikut ada pola praktik pembayaran untuk staf layanan pelanggan di organisasi riset Aston. Jadi kayak pay structure-nya mulai grades, broadband, individual range, dan pay spin. Ini untuk manajer customer service staff ada penilaiannya. Dan ada pay progression and bonus, individual performance related pay, skill or competency pay, contribution pay, individual bonus, team bonus, commission, dan profit sharing. Ini juga ada penilaiannya. Next. Ini sedikit ringkasan hubungan antara praktik SDM dan penghargaan sikap karyawan dari kerja layanan pelanggan. Jadi di sini dijabarkan kenapa sih kok perlu customer service ini dikasih insentif dan hubungannya apa. Jadi yang pertama culture or people management. Di sini ada supportive supervisor, regular open feedback, effective team working, communication, dan lain sebagainya. Dan ada reward, individual performance related pay, team collective variable pay, lalu menjadi staff attitude di sini. Lalu dua hal ini, culture or people management dan reward, membentuk satu staff attitude, yaitu commitment based on pertama, satisfaction with pay and recognition, being treated fairly, feeling involved, develop, and look after. Dan yang terakhir, organization ambitious customer service. Dan akhirnya diimplementasikan sebagai customer service performance. Next. Silakan, selanjutnya saya serahkan kepada Mas Dandos. Selanjutnya ada rewarding apa tadi? Ya, yang mempengaruhi knowledge worker ini ada 4. Yang pertama personal growth, yaitu kesempatan bagi pekerja untuk sepenuhnya menyadari potensi mereka. Selanjutnya ada occupational autonomy atau lingkungan kerja. Kemudian ada task achievement, yaitu rasa pencapaian dari menghasilkan pekerjaan yang berkualitas tinggi. Jadi apa kayak tugas yang diberikan itu dia bisa mengerjakan dan berdampak bagi organisasi yang dia jalani. Kemudian ada money reward, yaitu pendapatan yang adil atas kontribusi pekerjaan pada perusahaan. Next.
Kemudian menurut Bristol Myers Squibb ada 3 elemen dari total reward. Yang pertama ada kompensasi, yaitu berupa gaji, bonus berbasis kinerja, dan opsi saham. Kemudian ada manfaat. Yang pertama ada pensiunan, ada asuransi jiwa, perawatan kesehatan, dan tunjangan dan mobil. Kemudian ada pengalaman kerja, yaitu penghargaan dan pengakuan. Kemudian keseimbangan kerja dan kehidupan, dan pengembangan karyawan dan lingkungan kerja. Next. Untuk rewarding knowledge worker ini ada 6 tips. Yang pertama, mengadopsi kebijakan penghargaan total yang menekankan ruang lingkup pencapaian, pengakuan, dan pertumbuhan. Kemudian ada pertimbangan untuk mengelompokkan paket hadiah. Selanjutnya ada memperkenalkan gaji berbasis kompetensi. Kemudian ada membuat struktur karir keluarga dengan tingkat yang ditentukan dalam istilah kompetisi. Dan kemudian ada tentukan jenjang karir dan imbalan. Selanjutnya ada mengembangkan lingkungan kerja yang memastikan bahwa pekerja mengetahui memiliki sumber daya yang mereka butuhkan. Next. Kemudian selanjutnya ada rewarding manual worker. Ini ada 3 faktor affecting the pay of manual worker. Yang pertama ada bargaining arrangement, local labor market pressure, dan trend in the use of technology on the shop floor. Next. Untuk time rates ini juga dikenal sebagai day rates atau jam kerja mereka, dan kemudian memberi pekerja tarif yang telah ditentukan sesuai dengan jam mereka yang benar-benar bekerja, dan tarifnya ditentukan oleh formal atau informal melalui negosiasi. Dan pay structure, sistem pembayaran untuk pekerja manual. Secara tradisional, personal based system ini diadopsi dengan 3 tingkat pembayaran dasar. Yang pertama tidak terampil, semi terampil, dan terampil. Next. Baik, melanjutkan dari Mas Dandi tadi, di sini ada yang namanya skema insentif untuk pekerja manual. Nah, dasar pemikiran skema insentif ini adalah proporsi sederhana bahwa orang dimotivasi oleh uang. Diyakini bahwa mereka akan bekerja lebih keras jika imbalan dikaitkan langsung dengan hasil yang dicapai. Skema insentif ini terdiri dari yang pertama skema pembayaran berdasarkan hasil atau PBR, di mana skema ini membayar untuk output dan mencakup pekerjaan sepotong-sepotong. Skema kerja terukur atau bisa disebut kerja harian terukur. Pembayaran ditambahkan ke tarif dasar meskipun jarang, pembayaran sepenuhnya terkait dengan output. Kemudian yang kedua, ada yang namanya skema pembayaran kontingensi yang menghubungkan pembayaran dengan kinerja atau keterampilan, gaji terkait kinerja, dan pembayaran berbasis keterampilan. Kenaikan dapat dikonsolidasikan atau dibayarkan sebagai bonus. Dan yang terakhir ada skema kolektif, skema yang membayar bonus terkait dengan kinerja tim atau pabrik. Kemudian next. Kembali lagi ke dasar pemikiran skema insentif tadi, di mana orang dimotivasi oleh uang. Studi di Amerika Serikat oleh peneliti telah menunjukkan peningkatan produktivitas antara 15% sampai dan 35% ketika skema insentif ini diterapkan. Skema insentif ini digunakan dengan keyakinan bahwa mereka menghasilkan peningkatan output, menurunkan biaya produksi, dan memberikan pendapatan yang lebih tinggi bagi pekerja yang bersangkutan dan membutuhkan sedikit pengawasan. Skema pembayaran berdasarkan hasil PBR ini sering dianjurkan sebagai satu-satunya bentuk pembayaran yang praktis. Next. Nah, kemudian kita masuk ke kekurangan skema insentif. Yang pertama, ada yang namanya bersikap tidak adil. Bersikap tidak adil ini adalah di mana penghasilan dapat berfluktuasi, bukan karena kesalahan individu, karena kurangan pekerjaan, kekurangan bahan, modifikasi desain, atau kebutuhan untuk mempelajari keterampilan baru. Mungkin juga dirasakan bahwa metode mengubah tarif tidak adil. Kemudian, yang kedua menjadi tidak efektif, di mana pekerja mungkin memiliki ide mereka sendiri tentang berapa banyak yang ingin mereka peroleh atau seberapa keras mereka ingin bekerja dan mengatur output mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Kemudian yang ketiga menghukum keterampilan, di mana semakin banyak pekerja terampil dapat memberikan pekerjaan yang lebih sulit dan seringkali kurang menguntungkan. Kemudian penyebab penyimpangan upah, di mana kesulitan menyesuaikan diri dengan kriteria seperti secara jelas mengaitkan gaji,
dengan usaha dan pendekatan yang longgar dari beberapa organisasi terhadap pengelolaan skema insentif. Yang dimana ini dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan pada tingkat yang lebih tinggi daripada produktivitas. Kemudian mengarah kepada manajemen yang melarikan diri dari tanggung jawabnya, di mana pemimpin tim dan penyelia mungkin mengandalkan skema insentif untuk mengendalikan keluaran. Alih-alih mengambil kinerja buruk dari satu sisi dan mereka memberitahu bahwa pekerja mereka tidak sesuai standar. Kemudian biaya perawatan mahal menjadi penentu tarif, kemudian menghasilkan perselisihan di tempat kerja, di mana semua pekerja berargumen tentang tarif dan tuduhan pemotongan tarif yang tidak dapat dibenarkan. Adalah hal yang dapat dikatakan biasa di dalam skema ini. Kemudian menyebabkan keengganan untuk mengerahkan tingkat upaya yang diharapkan. Pekerja mungkin percaya bahwa manajemen akan secara progresif meningkatkan target kinerja yang diperlukan untuk memicu pembayaran bonus. Oleh karena itu, mereka mungkin enggan untuk melanjutkan pada tingkat kinerja yang mereka capai, dengan alasan bahwa mereka akan menghasilkan target yang lebih tinggi, di mana itu akan membuat bonus lebih sulit diperoleh. Yang kemudian menghasilkan pekerjaan yang berkualitas buruk, pekerjanya terlalu berkonsentrasi pada output yang menyebabkan pengabaian kualitas. Kemudian mengarah kepada kerja tim yang buruk, dan menyebabkan kecelakaan dan bahaya kesehatan. Next. Jenis-jenis pembayaran dengan skema insentif ini dibagi atas 3. Yang pertama ada piecework, di mana gaji berbanding lurus dengan output. Kemudian yang kedua ada work measured scams, di mana teknik ini menggunakan pengukuran kerja untuk menentukan tingkat output standar selama periode atau waktu standar untuk tugas. Pembayaran insentif kemudian dikaitkan dengan output yang dicapai terhadap standar atau dengan waktu yang dihemat dalam melakukan setiap tugas. Kemudian ada measured day work, di mana tingkat kinerja, insentif, dan pembayaran insentif dijamin di muka, menempatkan karyawan di bawah kewajiban untuk melakukan tingkat upaya yang diperlukan. Kemudian next. Yang di sini ada yang namanya skema pembayaran kontingen tadi. Ini dibagi atas 2. Yang pertama berupa pengakuan non-keuangan, di mana mereka perlu tahu di mana karyawan menerima tarif dasar yang tinggi dan pembayaran terkait kinerja tambahan, kualitas, fleksibilitas, kontribusi untuk kerja tim, dan kemampuan untuk mencapai target, yang merupakan bonus sekaligus untuk digabungkan ke dalam gaji pokok. Persentase penghargaan biasanya kecil hingga 5%. Kemudian ada pembayaran terkait keterampilan, di mana memberi penghargaan kepada orang-orang dengan bayaran ekstra untuk memperoleh dan menggunakan keterampilan tambahan. Hal ini dapat dibayar dengan suplemen untuk tarif dasar atau dapat mengakibatkan pekerja ditempatkan pada tarif spot yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir, skema pembayaran kolektif ini dibagi atas 2, skema insentif kelompok atau tim, di mana memberikan pembayaran bonus kepada anggota kelompok atau tim terkait dengan hasil yang dicapai oleh kelompok dalam kaitannya dengan target yang ditetapkan atau standar kerja yang terukur. Dan yang kedua, ada skema pabrik atau seluruh pabrik, di mana membayar bonus kepada individu yang terkait dengan kinerja pabrik secara keseluruhan, yang dapat diukur dalam hal nilai tambah. Bonus dapat ditambahkan ke dalam pembayaran insentif individu. Kemudian, next. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.